Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara ada dalam berkat Tuhan, ada dalam pertolongan Tuhan. Saudara sehat, kuat, dan penuh dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita, mendirikan mezbah bagi Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Sungguh anugerah Tuhan berlimpah atas kehidupan kami. Kalau sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, menolong kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mezbah adalah hal yang sangat penting teruntuk untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang percaya kepada Allah. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, mezbah itu punya peranan yang sangat penting, punya pengaruh yang sangat penting. Nah, kalau kita baca di dalam Kejadian 12 ayat 7 sampai ayat 8. Kejadian 12 ayat 7 sampai ayat 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, jelas dikatakan bahwa Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Beberapa kali disebutkan Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kalau kita mau pelajari, dia mendirikan di dekat Sikem, di Betel juga dia dirikan, bahkan di dekat Terbantin juga Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kemanapun Abraham pergi, ataupun Isa, ataupun Yakub, mereka punya kebiasaan, atau boleh dikata mereka senang, mereka happy mendirikan mezbah bagi Tuhan. Satu kebiasaan yang harusnya kita lakukan sebagai orang percaya, kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, harusnya kita mendirikan mezbah bagi Tuhan. Apa itu mezbah? Mezbah dalam perjanjian lama adalah satu tindakan seseorang mengadakan korban yang disembelih, dibakar kepada Allah sebagai tanda penundukan diri kepada Allah. Mezbah adalah satu hubungan yang dekat, hubungan yang sangat pribadi, dan di mana mendirikannya itu bukan karena paksaan, tapi karena hubungan pribadi. Nah, dalam perjanjian baru, mezbah adalah sebuah persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan yang sangat intim. Di dalamnya ada korban, ada penyembahan, dan di dalamnya ada ucapan syukur. Dan saya percaya saudara adalah orang-orang yang mendirikan mezbah dimanapun dan kapanpun. Ada korban di situ, ada penyembahan di situ,
dan ada ucapan syukur di situ. Saudara, Abram atau Abraham memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita, di mana Abraham dia kemanapun, ke Betel, ke Sikem, kemanapun dia pergi, dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan hebatnya Abraham, tidak ada paksaan, ya, tidak ada perintah untuk kemudian kamu harus mendirikan mezbah, kamu harus begini, kamu harus begini. Ada satu kesadaran bahwa dia harus mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara, apa yang terjadi ketika kemudian Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan? Yang pertama, ada satu kedekatan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, Abraham itu mengalami tuntunan dari Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah menuntun, tentunya ada pertolongan, saudara. Nah, kita harus punya kebiasaan seperti ini, saudara. Mendirikan mezbah. Bukan karena disuruh-suruh atau dipaksa orang-orang tertentu. Bukan, saudara. Kita mendirikan mezbah sama seperti Abram ataupun Abraham, karena satu hubungan yang spesial, yang sangat intim kepada Tuhan. Dan saya percaya, kalau Abraham kemudian mengalami tuntunan Tuhan, kita pun akan mengalami tuntunan Tuhan. Kalau Abraham mengalami kemenangan karena Tuhan, saya percaya kita pun akan mengalami kemenangan karena Tuhan. Dan saudaraku, bukan cuma sampai di Abraham. Ini lanjut kepada keturunannya. Lanjut kepada Ishak. Lanjut kepada Yakub. Saya dapatin ada satu warisan ilahi yang diturunkan dari bapaknya ke anaknya sampai kepada cucunya. Ini warisan yang tidak akan tergoyahkan. Ini warisan yang sangat mahal. Dan kalau kita pelajari bagaimana Ishak juga di dalam Kejadian 26 ayat 24 dan 25, dikatakan begini, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Jadi Ishak juga mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Bukan cuman Ishak, saudara. Yakub juga demikian. Kejadian 33 ayat 18 sampai 20. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ayat 20, ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Jadi saudara, satu generasi dari Abraham, Ishak, Yakub, mereka senang, mereka bahagia mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Mereka tahu cara menyenangkan hati Tuhan. Mereka tahu cara menyukakan hati Tuhan. Dan boleh
saya simpulkan saudara, rahasia Abraham, Ishak, Yakub kemudian dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, bahkan diberkati Tuhan, terletak pada mendirikan mezbah kepada Tuhan. Mereka menyenangkan hati Tuhan. Mereka menyukakan hati Tuhan. Sehingga mereka mengalami penyertaan Tuhan. Mereka mengalami tuntunan Tuhan. Dan mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Saya berdoa, saudara, Anda dan saya adalah orang-orang yang suka mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Ada korban di situ. Ada penyembahan di situ. Dan ada ucapan syukur di situ. Dan saya percaya berkat yang sama, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi bagian kita. Dan kita juga mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Biarlah kami punya kesukaan yang sama mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Sehingga kami mengalami tuntunan Tuhan. Kami mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan kami hidup menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan menjadi bagian kami. Penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Bahkan hidup kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hari ini adalah hari yang baik. Tahun ini adalah tahun yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.